apapun. Dalam kali ini saya akan membahas tentang filantropi dengan Bapak Hasan Maftuh, MA, mata kuliah model pengembangan masyarakat Islam. Slide kedua yaitu pengertian filantropi. Filantropi sendiri merupakan filantropi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu phailan. Phailan artinya berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Filantropi itu sendiri merupakan tindakan seseorang mencintai sesama manusia sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Secara umum, istilah ini juga diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk beramal. Biasanya, filantropi ini juga seorang kaya raya yang sering menyumbangkan untuk kaum miskin. Filantropi merupakan kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Jadi, filantropi itu diartikan sebagai cinta kasih atau kedermawanan kepada sesama. Sehingga filantropi ini sudah lama berjalan, bahkan sebelum abad Islam, dikarenakan dulu tentang keadilan sosial juga sudah berkembang pada zaman dulu. Selanjutnya akan dilanjutkan ke slide kedua, yaitu membahas tentang apa itu ruang lingkup filantropi Islam. Apa sih ruang lingkup yang ada di filantropi itu? Mencakup 4, yaitu ada zakat, ada infak, ada sedekah, dan ada wakaf. Zakat kalau menurut Al-Rahman, zakat berarti al-barakatuh atau keberkahan. Sedangkan istilah zakat merupakan kewajiban atas jumlah harta tertentu di waktu yang tertentu. Zakat merupakan wajib atas sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan tambah suci harta tersebut. Selanjutnya yaitu infak. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan suatu. Infak mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Orang yang selalu mengeluarkan infak disebut munfik. Sebenarnya infak juga sama dengan sedekah. Yang ketiga, sedekah itu berasal dari kata sodaqoh yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Termasuk juga ketentuan dan hukumnya, sedekah dan infak itu juga sama. Selanjutnya, wakaf itu jenis ibadah maliyah yang spesifik. Asal katanya dari kata wakofa yang artinya tetap atau diam. Maksudnya bahwa seseorang itu menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya, namun selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya. Yaitu perkembangan sejarah filantropi. Sejarah filantropi dimulai dari terbentuknya village grants atau tambahan lembaran negara. Mengenai soal zakat ini sebenarnya sudah dimulai sejak
bergabung dengan pemerintahan Orde Lama. Sebenarnya pada masa Orde Lama tersebut juga tidak mengalami perkembangan dengan tetap dikelola secara individu. Setelah Orde Lama berakhir, selain itu terbentuk juga pemerintah Republik Indonesia. Terakhirnya ada kembali perkembangan lembaga zakat. Banyak pemerintahan yang memberikan lembaga zakat, yakni dengan peraturan Menteri Agama yang berisi tentang pembentukan badan amil zakat dan pembentukan baitul mal di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pada akhir 1996, Basis sudah terbentuk di tiap provinsi di Indonesia, sedangkan lembaga filantropi Islam yang terbentuk secara swadaya oleh masyarakat juga ikut bergeliat, yakni dengan didirikannya yayasan dana sosial, didirikan dengan ormas Islam, kemudian diikuti dengan dompet duafa, dan lain-lain. Banyak sekali yang didirikan. Selain itu juga adalah SIS. Akhir pemerintahan Orde, gerakan kesadaran berzakat semakin meningkat dan bergeliat. Pada intinya, pada masa lahirnya Orde Baru ini sangat meningkat pesat dalam perkembangan filantropi ini sampai sekarang. Selanjutnya yaitu lembaga apa saja sih dalam filantropi ini? Lembaga dalam filantropi ada 4 lembaga. Yang pertama, Badan Penghubung Dana Zakat, Wakaf, dan Sedekah. Yang kedua yaitu Yayasan Badan Wakaf, dan yang ketiga yaitu Baitul Kafah Hukum atau BMT. Terakhir yaitu golongan khusus yang tidak dikenal. Dari keempat golongan tersebut, seringkali masih dijumpai lembaga atau yayasan yang menginisiasi diri untuk mengelola zakat, mulai dari yang bersifat insidental di bulan Ramadan atau dalam keadaan bencana tertentu. Di situ masyarakat memanfaatkannya. Di samping lembaga yang secara permanen mengelola dana dan zakat dan wakaf tersebut, sehingga manajemen pengelolaan dana filantropi Islam ini kedepannya masih perlu mendapatkan banyak dukungan agar dapat berkembang dengan pesat melalui lembaga-lembaga profesional dalam pengelolaannya. Selain itu, keberadaan BMT dalam melakukan pengumpulan dana zakat ditiadakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Lembaga filantropi Islam ini yang diatur secara regulatif yaitu sebenarnya cuma zakat dan wakaf, sedangkan BMT dan lembaga tidak permanen berdasarkan pada internal pengumpul dana filantropi Islam. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat terbagi atas 2 lembaga, yakni Basnas yang dibentuk pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan wakaf diatur dalam Undang-Undang tentang Wakaf. Selanjutnya yaitu pola pemberdayaan Islam. Pola pemberdayaan Islam filantropi dalam teknis pelaksanaan lebih dipengaruhi oleh inspirasi ajaran Islam tentang sangat pentingnya berdharma yang bisa menyelesaikan permasalahan pokok seperti zakat dan wakaf. Keberadaan inspirasi ini begitu penting sebab sangat erat hubungan dengan pilihan, strategi, dan bentuk prioritas dalam penerapannya di masyarakat. Maka dari itu, pola pemberdayaan ini sangatlah penting dan diperlukan ketika akan menerapkan
menerapkannya di masyarakat. Karena apa? Supaya ketika menerapkannya berjalan dengan lancar, maka pilihlah strategi dan bentuk prioritas yang paling utama. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendekatan filantropi. Filantropi dalam masa sekarang ini menurut Helmut K. Anher dan Diana Ladd dalam menganalisanya dapat melalui 4 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan karitas atau charity approach. Pendekatan karitas ini bersifat pelayanan sosial. Metode ini lebih bersifat pelayanan sosial sebagaimana dilakukan pada abad 19 dan masih dianggap efektif di abad 20. Selain ini, metode ini banyak menyorot gejala-gejala ketimbang sebab sumber masalah, sehingga metode ini dampak sosialnya tidak begitu terasa. Yang kedua yaitu filantropi ilmiah atau scientific philanthropy. Metode ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab kemiskinan dengan cara mengetahui akar penyebab kemiskinan tersebut. Karenanya, pendidikan dan penelitian menjadi wilayah pendekatan ini daripada memberikan pelayanan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pendekatan neo-filantropi ilmiah atau disebut juga neo-scientific philanthropy. Pendekatan ini biasanya lebih fokus pada proses daripada peran, sehingga pendekatan ini kurang memberikan perhatian terhadap nilai-nilai yang unik dalam konteks demokrasi. Selanjutnya, pendekatan terakhir yaitu pendekatan kreatif. Pendekatan ini dapat mengembangkan berbagai perangkat ketiga pendekatan yang sebelumnya telah disebutkan di atas. Proses pelayanan yang dilakukan oleh lembaga organisasi filantropi dalam konteks pemanfaatan dana sosial diharapkan bisa dimaksimalkan dalam bentuk pemberdayaan, sekalipun masih ada yang dilakukan dengan cara tradisional atau charity tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa filantropi itu bentuk kepedulian seseorang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Istilah ini diberikan kepada orang yang memberikan banyak dana untuk beramal. Filantropi juga diartikan sebagai cinta kasih kepada sesama. Jadi, secara luasnya filantropi itu mencakup kegiatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Manifestasi dalam filantropi ini dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program oleh lembaga filantropi seperti Basnas, Dompet Duafa. Misalnya, pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam di daerah istimewa Yogyakarta juga mengalami perbedaan. Sekian dari saya.